Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini bangsa kita Indonesia memperingati momentum yang dinamakan sebagai Hari Santri Nasional. Setidaknya kita patut berbangga bahwa dengan penetapan Hari Santri merupakan wujud pengakuan bahwa bangsa kita masih mengakui tentang pentingnya kehidupan yang penuh dengan religiusitas. Tentunya ini bukan tanpa alasan, tetapi rangkaiannya penuh dengan berbagai alasan. Dan ini sekaligus untuk mengenang bagaimana proses kebangsaan kita yang disebut sebagai peristiwa resolusi jihad. Penetapan Hari Santri merupakan bentuk memperingati resolusi jihad yang pernah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan itu merupakan ungkapan bahwa salah satu jihad kebangsaan merupakan bentuk mempertahankan kemerdekaan. Dan ajaran jihad yang menjadi spirit dalam peringatan Hari Santri merupakan ajaran yang memang menjadi spirit dalam keagamaan dan keyakinan yang kita akui. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jamaah yang berbahagia, firman Allah ini menjadi spirit bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang bersedia untuk berhijrah dari keburukan ke kebaikan, dari kegelapan ke terang benderang, dari zulumat ke nur. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau berjihad. Dan siapa mereka? Orang yang mau berhijrah dan berjihad adalah hanya orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi jalan bagi pengharapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita berharap bahwa momentum peringatan Hari Santri tidak tereduksi hanya sekedar seremonial 1 tahunan, tetapi ini menjadi spirit yang senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bolehlah seremonialnya setahun sekali, tetapi spirit kehidupan kebangsaan, sikap kesantrian, sikap religiusitas itu betul-betul terbangun di dalam bangsa dan negara kita. Kenapa jamaah yang berbahagia? Itu pun menjadi sebuah ungkapan, menjadi sebuah pengamalan dari Pancasila yang menjadi kalimatun sawah, yang menjadi pemersatu kita bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga apa jamaah yang berbahagia? Sehingga spirit dan semangat santri harus menjadi kehidupan sehari-hari bangsa kita. Artinya bangsa kita harus betul-betul menumbuhkan semangat keagamaan dan religiusitas yang ada dalam kebangsaan kita. Untuk apa? Agar bangsa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa jemaah yang berbahagia, ajaran lanjutan yang ada di dalam Islam
makna amar ma'ruf dan nahi mungkar betul-betul bisa ditegakkan di dalam bangsa kita. Amar ma'ruf hampir semua kita bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena kita bisa saling nasihat menasihati. Tetapi nahi mungkar tentu yang punya otoritas dan kemampuan lebih adalah bangsa dan alat negara penegak hukum. Kenapa? Nahi mungkar butuh kekuatan, butuh power, dan butuh perlindungan undang-undang. Dan itu semua yang memiliki adalah para aparatur negara, alat negara. Kenapa jamaah yang berbahagia ini penting untuk juga dikemukakan? Agar jangan sampai pengertian dan makna hari santri sekedar seremonial belaka, tetapi ketika banyak kemungkaran yang terjadi di bangsa ini, alat negara tidak menumpasnya, alat negara tidak memberantasnya, maka kalau itu yang terjadi hanya lip service belaka makna dan pengertian hari santri. Oleh karena jemaah yang berbahagia, mari kita senantiasa memberikan support dan dorongan, dukungan kepada aparatur negara pemerintah untuk bisa juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam peringatan hari santri dan hari-hari yang lainnya. Apalagi jamaah yang berbahagia, beriringan dengan hari santri kita juga memperingati Maulid Nabi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diajarkan dan menjadi contoh dari Rasulullah adalah bahwa kita harus berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, memperbaiki peradaban yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, sungguh aku diutus adalah untuk menyempurnakan peradaban dan akhlak yang baik. Dan salah satunya adalah sikap dan rasa malu kita sebagai manusia. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah begitu mengedepankan bagi kita yang sudah mukallaf, bagi kita yang sudah baligh untuk punya rasa dan sifat malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada sesama manusia, dan malu kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau ini muncul dan dikedepankan, insya Allah peradaban kita akan semakin baik. Kenapa jamaah yang berbahagia? Di era digitalisasi saat ini, di era kemajuan teknologi saat ini, setiap kita mudah mengakses gambar dan visual yang tentunya isinya banyak merusak tatanan peradaban kemasyarakatan dan generasi kita. Gambar-gambar dan video ketelanjangan yang betul-betul vulgar itu sudah mudah didapatkan dan diumbar begitu saja tanpa ada kontrol dari negara bahwa ini adalah gambar-gambar yang perlu untuk disensor, bahwa ini adalah gambar-gambar yang perlu untuk dibatasi. Dan tidak ada sanksi yang begitu tegas, baik melalui media sosial TikTok, Instagram dan sebagainya. Orang begitu mudah mengunggah audio visual yang sangat vulgar, yang ini sangat berpengaruh bagi kehidupan perkembangan kebangsaan dan generasi kita. Maka sebagai wujud dari peringatan Hari Santri, tentunya kita berharap bangsa kita, negara kita tegas dalam urusan ini. Kenapa? Media sosial punya pengaruh yang begitu besar, bahkan mungkin saat ini pengaruh yang pertama bagi perkembangan watak generasi kita. Peran orang tua mungkin kalah dengan media sosial dalam mempengaruhi watak dan kehidupan generasi kita. Peran sekolah mungkin kalah dengan media sosial dalam mempengaruhi watak dan perilaku generasi bangsa kita.
Dan yang lebih dominan mempengaruhi karakter generasi kita adalah media sosial. Kalau bangsa kita, negara kita tidak tegas dalam urusan ini, maka jangan berharap bahwa bangsa dan negara kita penuh dengan religiusitas. Sehingga jemaah yang berbahagia menumbuhkan rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada sama manusia, dan rasa malu kepada makhluk yang lainnya, akan menjadi kebaikan-kebaikan yang muncul di dalam diri manusia. Al-haya'u illa ya'ti bi khairin. Dalam sebuah hadis bahwa rasa malu tiada lain yang akan datang atau tiada lain akibatnya kecuali kebaikan-kebaikan. Kalau masih anak-anak barangkali bertelanjang lari ke sana kemari, tidak ada masalah. Kenapa? Karena belum punya rasa malu. Tetapi kalau rasa malu sudah hilang di kalangan bangsa kita, orang begitu mudah vulgar dan sebagainya tanpa ada rasa malu, inilah yang sesungguhnya akan merusak negeri dan bangsa kita ini. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, momentum yang beriringan antara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri ini betul-betul menjadi spirit kehidupan kebangsaan kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu hanya akan datang jika kita memohon ampun dan memperbaiki peradaban kebangsaan kita.